Baik, 12 jam yang lalu saya ada pertanyaan dari Mas Nailan Nabil. Minta diceritakan perjalanan pendidikan sampai bisa keluar negeri. Eh, Kunci dasarnya dulu ya. Satu, bahasa Inggris. Nah, ini biasanya momok banget tuh bahasa Inggris. Yang kedua, eh, harus sebisa mungkin ada, kalau bisa paling pinter. Jadi dua itu sebenarnya kuncinya di situ. Nah, bahasa Inggris sebenarnya gampang. Satu, caranya banyak nonton YouTube lah apa segala macam, sama baca buku bahasa Inggris. Saya kalau dulu banyaknya dengerin radio luar negeri, pakai radio SW ya, luar negeri. Jadi kuping saya kuat, waktu baca buku juga saya paksain banget. Waktu SMA saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya paksa waktu itu karena saya pengen bikin pemancar radio. Jadi saya paksa baca buku. Akhirnya, oh nggak susah-susah amat sih. Kalau buku bahasa Inggris teknik ya nggak susah. Kalau novel lebih susah sih, jujur. Nah, itu jadi dua itu. Nah, sekarang bagaimana yang terbaik? Menjadi yang terbaik. Kalau ini ngomong terus terang dulu ya, otak manusia itu kecil, sempit. Kita nggak bisa terbaik di semua bidang. Itu kuncinya. Kuncinya di situ. Jangan pernah berusaha menjadi terbaik di semua bidang. Susah. Karena otak kita sempit, kecil. Saya cuma terbaik di bidang saya aja. Kalau mau tahu, waktu saya lulus SMA dulu, saya nilainya 6 semua, dari atas saya bawah. Cuman ada 2 angka 9, matematik fisika 9, sisanya 6 semua. Jadi saya fokus hidupnya hanya di bidang itu aja. Sisanya saya parah banget. Ya asal lulus lah sisanya mah. Tapi dua itu, dan saya paling sebel sama kimia sama biologi. Jadi waktu saya tingkat 1 di ITB itu saya berjuang keras supaya, jadi pelajaran matematik fisika mah gampang lah. Pas kimia biologi kan hafalannya gila-gilaan tuh ya. Waduh, perjuangannya gila-gilaan. Cuman ternyata saya banyak belajar mind mapping di situ buat memudahkan saya belajar. Kalau Anda perhatiin di video di saya selalu pakai gambar kan. Itu mind mapping itu. Jadi dengan gambar kita gampang buat ngerti sesuatu. Jadi kuncinya itu tadi fokus aja di bidang itu. Nah, sekarang ya setelah kita bisa bahasa Inggris, kita bisa terbaik. Nah, untuk bisa S2 S3 urusannya jual diri sih sebenarnya. Bagaimana kita menjual diri kita, dan cari kesempatan beasiswa atau apa segala macam. Tapi intinya sederhana lah, beasiswa mau S2 kayak mau S3 deh, mereka ngelihatnya kalau gua kasih lu duit, lu bisa apa ke gue, kira-kira itulah ya. Nggak banyak beasiswa yang kasih kamu saya kasih duit ya biar pinter banget gitu. Nggak banyak yang kayak gitu, jujur nggak banyak. Jadi harus ngerti bahwa beasiswa itu ada reward, ada timbal baliknya gitu. Kalau kasus saya dulu, satu, beasiswa yang pertama dapatnya dari Dignas, ada proyek Bank Dunia, utangan bangsa Indonesia, itu asli utangan bangsa Indonesia. Makanya saya banyak mengorbankan diri buat bangsa Indonesia, soalnya saya tahu itu duit utangnya biar bangsa Indonesia pinter. Jadi ada proyek utang Bank Dunia, udah gitu salah satu bagian dari proyek itu adalah kita perlu orang-orang pinter buat tentang bikin IC segala macam. Saya didapetin duit itu buat belajar S2, S2 sih sebenarnya. S3 nggak nyampe sih sebenarnya. S2 aja. Jadi S2, dengan uang itu saya bisa S2. Timbal baliknya adalah saya harus bikin pinter bangsa Indonesia di bidang yang itu. Kira-kira saya kemudian bidangnya adalah semiconductor laser, semikonduktor lah, transistor, laser dan sebagainya. Itu S2. Kemudian S3 duitnya kurang sebetulnya, beasiswa yang ada duitnya kurang, dan saya harus bisa menjual diri
ke sumber-sumber beasiswa yang lain. Saya suratin lah semua sumber beasiswa yang lain, dapatlah dari Kanada waktu itu. Jadi Kanada simple cara berpikirnya. Saya kasih beasiswa supaya saya bisa nanam orang di negara lain, supaya ada kenalan dengan orang negara itu, dengan Kanada, supaya nantinya kita bisa kerjasama. Jadi seringkali beasiswa luar negeri itu tujuannya untuk kerjasama luar negeri nantinya. Jadi kita kasih duit orang buat datang ke negaranya dia, belajar S2, S3, kemudian balik lagi. Akibatnya orang ini kan jadi kenal baik budaya, kenal temen orang segala macam. Jadi kalau nanti pengen bikin kerja sama luar negeri, gampang. Kita nanam orang di mana-mana. Dan itu yang dilakukan oleh Amerika, Australia, apa segala macam. Salah satu tujuannya itu. Di samping itu kalau tidak beasiswa, karena sekolahnya bagus, banyak orang datang ke negara itu juga buat belajar. Dan ini nantinya juga tetap bisa jadi agen-agen buat kerjasama. Kerjasama tidak jelek sih. Kerjasama bagus-bagus aja. Karena kita memang harus kerjasama. Jadi tekniknya buat kerjasama, salah satunya lewat beasiswa. Itu beres ya. Nah, jadi harus ngerti ininya dulu. Dasarnya itu. Satu bahasa Inggris, satu yang terbaik, satu harus tahu timbal baliknya dari sebelah sana itu apa sih. Sebagian bangsa Indonesia agak nyebelin, asli. Nah, kebetulan kita tahu Departemen Keuangan ada yang namanya LPDP. Ini punyanya keuangan, DepQ, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi sebagian dari dana pokoknya keuntungan negara ini dibalikin lagi pada rakyat Indonesia lewat beasiswa ini. Dan kalau dilihat ini jelas banget sih harus yang terbaik. Pendaftaran beasiswa ini pasti buat yang terbaik-terbaik. Cuman beberapa di awal-awal yang dapat beasiswa LPDP rese juga. Dapat beasiswa ke Korea, yang dia pakai buat apa? Bukan buat belajar, buat jalan-jalan, bikin vlog. Waduh, parah banget. Udah dapat duit buat kayak gitu dipakai buat itu. Jadi dia nggak tahu, jadi nggak ada sense buat tanggung jawabnya gitu loh. Nah, jadi sense itu harus ada sih, gitu ya. Tapi ada beruntung bangsa Indonesia punya LPDP sekarang, jadi bisa nyekolahinnya bukan buat ini doang loh, bukan buat dalam negeri aja, dia bisa luar negeri, bisa dalam negeri. Ini satu sumber beasiswanya LPDP. Oke. Nah, jadi Anda bisa juga, Anda sekarang sih pilihannya lebih banyak sih LPDP seperti ini. Dan di luar negeri, selain beasiswa dari negara, kadang-kadang profesor atau kampus punya beasiswa. Tapi balasannya macam-macam. Kalau profesor, caranya nyarinya gini lah. Research Fellowship. Oke. Nah, ini pendanaan, kok jadi Indonesia melulu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita masuk ke situs luar negeri, lihat profesornya, kadang-kadang dia buka lowongan. Kalau Anda mau jadi peneliti di saya, silahkan datang, dan saya kasih duit per bulan buat bantu riset. Jadi profesor di luar negeri kadang-kadang dapat dana penelitian, sebagian dananya bisa dialokasikan buat pembantunya dia buat neliti, dan sambil meneliti si pembantu ini bisa S2 atau S3. Rata-rata S3 yang dia cari sih sebenarnya. Jadi bisa S3, dikasih dana dari dia sambil S3. Cuman biasanya duitnya nggak akan cukup itu. Biasanya udah gitu orang-orang yang ini dapat dana penelitian tadi sebagai research assistant. Coba research assistance ya, assistance job. Nah, ini di Indonesia, kok Indonesia semua, gara-gara gue di Indonesia ya. Ya harus cari yang di luar nih. Nah, ini banyak sih. Ini global academic job. Nih University of Basel banyak tuh, research assistant banyak loh, hati-hati. Jadi banyak sekali kerjaan-kerjaan research assistant. Jadi asisten buat peneliti di luar,
nanti dibayar, ini ada duitnya, salary-nya segala macam. Jadi yang dicari research assistant sambil kita apply buat S2 S3. Cuman sebagai research assistant kadang-kadang juga duitnya kurang, kadang-kadang orang terus ngelamar juga sebagai teaching assistant, research associate. Ini kita research assistant aja. Kalau nggak teaching assistant, jadi kadang-kadang double garden. Dan saya lihat teman-teman saya yang dari Cina, mainland Cina yang ke Kanada atau ke Amerika, mereka berangkat dengan tiket satu kali jalan. Udah gitu di sana hidupnya setengah mati, ngirit banget, terus hidup dari research assistant sama teaching assistant, dan mereka yang akhirnya jadi orang-orang di Amerika sama di Kanada. Oke. Jadi kalau lihat di kelas saya, kelas S2 S3 di Kanada waktu itu, rambutnya rata-rata hitam sih, orang Asia rata-rata, dan mereka hidupnya keras, kerja keras banget. Mereka mau kerja rodi, mereka jadi buruh, mau jadi budak lah, apa segala macam, bayarnya murah banget, tapi saya bisa jadi pinter gitu. Jadi bisa seperti itu. Anda bisa milih ya, kalau dapat beasiswa syukur, kalau enggak bisa kerja sebagai peneliti, sebagai research assistant juga bisa. Oke. Tapi kuncinya harus bisa jual diri. Nah, jual dirinya lewat mana? Sebelum ke jual diri, urusan jual diri, selain LPDP, research assistant di luar negeri juga banyak beasiswa sih. Kalau mau gombal bisa cek ke kedutaan-kedutaan negara-negara itu di Indonesia, misalnya Jerman, Australia segala macam, cek aja ada beasiswa nggak buat negara itu. Itu yang kedua. Ya, urusan beasiswa. Nah, sekarang teknik jual dirinya. Kalau kita cuma modal, saya punya ijazah S1, tolong saya kasih beasiswa dong biar bisa sekolah S2, nggak ada yang mau nerima, semua nggak ada yang mau nerima. Jadi kalau cuma modal itu susah. Kalau kalimatnya, saya jagoan loh, saya punya prestasi ini loh, saya pernah nerbitin buku kayak gini, saya pernah nulis jurnal kayak gini, saya pernah apa-apa, nah itu yang dicari. Dan itu akan membedakan kita sama yang lain. Kalau cuma ijazah, semua orang juga punya ijazah. Jadi nggak ada bedanya kita sama orang yang lain. Jadi kita harus bisa membedakan diri kita dengan yang lain. Lewat buku, lewat jurnal, lewat prestasi-prestasi akademik kayak gituan ya. Conference lah, apa segala macam. Jadi harus aktif di bidang itu. Buku, jurnal, sebagainya. Nulis, baru bisa enak dapat beasiswanya. Kalau kita cuma ijazah, ngadain ijazah terus ngarang. Saya kalau dapat beasiswa, saya akan bantu bangsa Indonesia. Coret langsung itu mah. Nggak akan dapat beasiswanya. Jadi Anda harus ngasih bukti bahwa Anda memang sudah berprestasi dan ada hasilnya. Kalaupun ijazah terus dapat kumlot, ya agak nolong. Tapi kumlot doang, saingannya masih banyak yang kumlot. Tapi kalau ada ijazah terus Anda nulis jurnal, lain banget. Kumlot sebenarnya nggak terlalu dilihat. Kalau udah nulis jurnal, serem. Apalagi jurnalnya bahasa Inggris. Itu serem banget. Itu semua profesor, langsung dosen segala macam, kamu kerja sini aja dah, udah gitu. Nggak perlu dari kampus mana sih sebenarnya. Toh orang luar juga ya tahu ITB atau UI itu kampus bagus Indonesia, tapi bisa aja dari STEMIC apa teh nulis jurnal di IEEE gitu ya. Udah masuk gitu. Jadi kira-kira gitu. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat Mas Naila Nabil, supaya teman-teman semua bisa sekolah semua, dan tujuan hidupnya agak lebih sirotol mustaqim lah. Gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.